warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila dari kelas bimbingan konseling 3C dengan nomor induk mahasiswa 12306193124. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap dan pengembangan sikap. Yang pertama ada pengertian sikap. Sikap biasa disebut dengan attitude yang memiliki arti sikap terhadap objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek. Atau lebih singkatnya, sikap atau attitude adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Yang kedua ada aspek-aspek pokok dari sikap atau attitude. Yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini adalah aspek yang berhubungan dengan pemikiran. Misalnya pengolahan, pengalaman-pengalaman, keyakinan, harapan-harapan. Dan yang kedua ada aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang berhubungan dengan perasaan. Misalnya ketakutan, kedengkian, dan lain-lain. Yang terakhir ada aspek konatif, yaitu aspek yang berwujud suatu proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu pada objek. Selanjutnya ada macam-macam sikap. Macam-macam sikap dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap atau attitude sosial, dan yang kedua, sikap atau attitude individual. Sikap atau attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Yang kedua, sikap atau attitude individual adalah sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek atau orang-orang atau hewan-hewan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi sikap. Yang pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri, alat untuk pengatur tingkah laku, alat pengatur pengalaman-pengalaman, dan yang terakhir sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Selanjutnya ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap itu bukan faktor hereditas atau bawaan lahir. Jadi sikap itu terbentuk dan dipelajari seiring perkembangan hidup. Yang kedua, dikarenakan bukan faktor hereditas, jadi sikap ini bisa berubah-ubah jika syarat-syarat perubahan tersebut ada. Dan yang ketiga, sikap ini tidak semata-mata berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan objek. Selanjutnya, pada umumnya, sikap memiliki segi motivasi dan emosi atau perasaan. Sifat inilah yang membedakan antara attitude dengan kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, pengembangan sikap. Pengembangan sikap merupakan bagian kecil namun penting bagi mereka yang sedang berburu keberhasilan. Karena apa? Karena keberhasilan itu tidak mungkin dan mustahil jika datang dengan sendirinya. Akan tetapi dilatar belakangi oleh paling tidak ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, sikap memiliki peranan yang cukup penting dalam keberhasilan seseorang. Untuk itu, mari kita pusatkan untuk kita mengembangkan sikap agar jauh lebih baik dan agar kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi seseorang yang bisa memegang keberhasilan. Yang terakhir ada tujuan dari pengembangan sikap. Yang pertama, agar kita dapat memahami arti dan peran sikap positif dalam pelayanan dan kehidupan di dunia nyata. Yang kedua, agar kita dapat membangun dan mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri,
orang lain dan pelayanan. Yang ketiga, mempraktikkan sikap positif dalam setiap kesempatan agar mempunyai kebiasaan yang positif juga. Yang terakhir, komitmen untuk menerapkan sikap positif dalam profesi sebagai orang yang percaya terhadap Tuhan. Itu sedikit penjelasan dari saya. Ada salah dan hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.